ternyata berdasarkan hasil ekstraksi dari HP-nya Widi dilakukan oleh Rismon Sianipa, ternyata Widi dan Vina masih berkomunikasi sampai jam 22.14 ya, 20.14, artinya jam 10.14. Jadi jam 9.15 disebutkan dia sudah mulai dipukuli dan mati, akhirnya di sini dia mati jam 9.15. Kemudian ternyata jam 10.15 atau 22.14 dia masih hidup, masih berkomunikasi WA-WAan dengan si Widi gitu. Nah, jadi berarti kan nggak benar ini ada pembunuhan ini gitu. Kita buktikan bahwa peristiwa pembunuhan ini menurut berita acara maupun putusan hakim dalam perkara-perkara yang mereka sebelumnya itu dimulai daripada 21.15 jam 9.15 ya kan, jam 9.15. Ternyata berdasarkan hasil ekstraksi dari HP-nya Widi dilakukan oleh Rismon Sianipa, ternyata Widi dan Vina masih berkomunikasi sampai jam 22.14 ya, 20.14, artinya jam 10.14. Jadi jam 9.15 disebutkan dia sudah mulai dipukuli dan mati, akhirnya di sini dia mati jam 9.15. Kemudian ternyata jam 10.15 atau 22.14 dia masih hidup, masih berkomunikasi WA-WAan dengan si Widi gitu. Nah, jadi berarti kan nggak benar ini ada pembunuhan ini gitu. Dan jam-jam itu tadi bukan kami yang ngomong itu adalah hakim. Dan berita acara bicara diambil dari berita acara dan kesaksian persidangan. Dan termasuk orang-orang dari kepolisian laka pada waktu itu. Jam 10.30 itu polisi sudah datang di tempat. Jadi ada hampir 1 jam lebih perbedaan waktu itu. Jadi nggak mungkin gitu loh, ya nggak mungkin ada dikatakan pembunuhan itu padahal Vina masih hidup. Jadi bagaimana dikatakan bahwa udah mati, udah mulai dipukuli jam 9.15 dan kemudian udah mati, kemudian ternyata dia masih WA SMS gitu. Nah, itu yang kita buktikan. Jadi kami terima kasih sekali sama hakimnya, karena hakimnya dengan penetapan bisa memberikan izin untuk menelepon ekstra ini secara resmi, ya kan? Seperti yang kami sampaikan bahwa terus terang aja memang hukum acara kita ini tidak berpihak kepada para terdakwa, hukumnya ya, bukan hakimnya, hukum acaranya. Karena kita sebagai pengacara mewakili terdakwa tidak punya akses sedikit pun terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Bayangkan seseorang terdakwa dituntut di pihak sidang, barang buktinya semua dikuasai oleh jaksa, hanya paling ditunjukkan di persidangan. Kami, pengacara ini mewakili terdakwa, tidak punya akses untuk bisa menguji kebenaran daripada barang bukti itu. Dan terdakwa ini harus diingat, ini rakyat, ya kan? Semua kepentingan rakyat ini. Nah, itulah kelemahan KUHP itu. Nah, hari ini hakimnya memberikan akses, silakan bawa ahlimu, periksa barang bukti ini, bawa ke sini, saya tetapkan itu sah, gitu loh. Itu hakimnya ngomong. Nah, ini kami puji. Hakim ini saya puji, Pengadilan Negeri Cirebon ini bagus nih untuk memberikan akses ini. Mudah-mudahan hakim-hakim lain juga mau seperti ini, menerobos kekurangan daripada hukum acara itu di satu tempat. Nah, ini akan berguna untuk bisa meyakinkan majelis, karena majelis hakim ini kan membuat pendapat kepada Mahkamah Agung. Nah, dengan kita melihat nanti besok, di sini lokasi pembunuhan yang dituduhkan, di sini lokasinya flyover, kita kan bisa lihat jaraknya bagaimana, jarak pandangnya bagaimana, kemungkinannya,
betul atau tidak, warung dikatakan itu di mana, ini ketahuan. Jadi secara visual hakim bisa melihatnya. Tugas kami kan meyakinkan hakim. Kami sudah tahu, tapi hakim yang harus kami yakinkan. Jadi mudah-mudahan hakim melihat sendiri bisa memilih pendapat. Kesimpulannya adalah bahwa kami telah berhasil membuktikan bahwa Vina belum mati dan Egy juga belum mati atau tidak ada perbuatan pembunuhan pada jam 9.15 karena jam 10.14 Vina masih hidup dengan bukti bahwa dia ber-SMS dengan Widi. Buktinya adalah hasil ekstraksi dijelaskan oleh ahli di bawah sumpah. Itu. Terima kasih. Ya.